Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Nining Arini dari Kesmas Stikim, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai data, di mana data ini adalah bagian dari mata kuliah statistik. Mari kita simak videonya, tonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa klik subscribe dan like-nya. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dari pengertian data, di mana data adalah sekumpulan informasi yang biasanya berbentuk angka yang dihasilkan dari pengukuran atau penghitungan. Nah, syarat-syarat data yang baik, pertama, data harus akurat, kedua, data harus relevan, dan ketiga, data harus up to date. Data yang akurat artinya data tersebut harus sesuai dengan fakta yang ada, artinya mengandung unsur-unsur kebenaran. Untuk data yang relevan, artinya data itu harus saling terkait antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kajian yang sedang dilakukan. Nah, untuk data-data yang up to date itu diperlukan untuk kajian-kajian yang sifatnya pembaharuan. Masuk ke pengelompokan data, di mana dari pengelompokan ini akan menghasilkan jenis data. Nah, jenis data ini terbagi antara lain pertama dari cara perolehannya. Menurut cara perolehannya, data terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer itu diperoleh dari hasil observasi langsung atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sehingga dari pengamatan atau observasi yang dilakukan, kemudian kita melakukan pengukuran atau penghitungan sehingga diperoleh data primer. Sedangkan data sekunder adalah data yang kita peroleh dari publikasi suatu instansi yang sudah dilegalisasikan. Selanjutnya, jenis data menurut waktu pengumpulannya. Nah, ini terbagi atas data time series dan cross-section. Data time series ini diperoleh dari pengamatan atau observasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, tiap hari, ataukah tiap minggu, ataukah tiap bulan, atau tiap tahun, atau tiap kurun waktu tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Nah, sedangkan data cross-section itu adalah data yang diperoleh dalam satu waktu. Artinya, perolehan data tersebut diperoleh dari satu kali observasi dan kita langsung mendapatkan data. Selanjutnya, pengelompokan data berdasarkan sifatnya. Ini terbagi atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ini sifatnya kategori, tidak dalam bentuk angka. Misalnya, pada tinggi badan ada tinggi, sedang, atau pendek. Nah, sedangkan data kuantitatif ini sudah disimbolkan dengan angka atau dituliskan dalam bentuk angka. Misalnya, tinggi badan ada 170, 150, 130, dan seterusnya. Selanjutnya, dari data kualitatif, kita kenal ada yang disebut data nominal dan data ordinal. Data nominal ini merupakan level terendah dalam pengukuran,
di mana data berupa kategori hanya terdiri dari satu atau satu-satunya, tidak bisa lebih dari satu. Nah, data nominal dapat dijadikan angka atau disebut kategorisasi, di mana angka mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Selanjutnya adalah data ordinal, di mana data ordinal dalam pengukuran menempati level lebih tinggi daripada data nominal. Untuk data ordinal memiliki nama atau atribut, juga memiliki peringkat, di mana peringkat tersebut menunjukkan urutan objek dari yang paling rendah sampai paling tinggi atau sebaliknya. Bisa dari yang paling baik sampai ke yang paling buruk atau juga sebaliknya. Nah, untuk data ordinal tidak bisa dioperasikan secara matematis. Selanjutnya, untuk data kuantitatif, kita kenal ada data interval dan data rasio. Pada data interval, ini berupa angka yang sebenarnya dapat dioperasikan secara matematis. Kemudian data memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur. Nah, pada data interval memiliki level tertinggi dibandingkan dengan data ordinal karena selain bisa bertingkat urutannya, juga urutan tersebut bisa dikuantitatifkan. Nah, ciri khas pada data interval adalah tidak memiliki titik nol yang absolut. Tidak memiliki titik nol yang absolut artinya bahwa data tersebut bisa saja berada di bawah titik nol, artinya bernilai minus. Misalnya pada pengukuran suhu yang intervalnya dimulai dari titik negatif di bawah titik 0 sampai di atas titik 0. Kemudian data rasio ini merupakan tingkatan atau level tertinggi dari jenis data, di mana data rasio juga bisa dioperasikan secara matematis. Nah, pada data rasio ini memiliki ukuran dengan titik nol sebagai nilai absolut dari objek yang diukur. Artinya, pengukuran data rasio itu dimulai dari titik nol. Untuk lebih jelasnya, agar kita bisa membedakan jenis data apakah itu nominal, ordinal, interval, atau rasio, kita analisis dari contoh tabel berikut. Pada gambar ini terdapat contoh tabel, di mana pada tabel tersebut terdapat kolom nomor, nama, jenis kelamin, tingkat pendidikan, suhu badan, dan tinggi badan. Nah, termasuk jenis apakah masing-masing data tersebut? Kita lihat dari kolom jenis kelamin. Pada kolom jenis kelamin, wanita disimbolkan oleh nomor 1 dan laki-laki disimbolkan oleh nomor 2, di mana 1 dan 2 ini bukan merupakan tingkatan, artinya 1 tidak lebih tinggi dari 2 ataupun sebaliknya. Bisa saja laki-laki menjadi nomor 1 atau wanita menjadi nomor 2. Oleh karena itu, jenis kelamin ini dikelompokkan ke dalam data nominal atau salah satu contoh data nominal. Selanjutnya,
pada kolom tingkat pendidikan, di mana nomor 1 ini mewakili level SD, nomor 2 level SMP, nomor 3 level SMA, dan nomor 4 level perguruan tinggi. Nah, masing-masing angka tersebut ini merupakan suatu level atau suatu tingkatan yang tidak boleh ditukar satu sama lain. Artinya, nomor 3 tidak bisa mendahului nomor 1. Artinya, SMA tidak bisa lebih dulu dari SD atau dari SMP. Begitu juga dengan nomor 4 misalnya, tidak bisa lebih dulu atau mendahului level SMA atau SMP. Ini harus berurut dari yang level terendah sampai yang level tertinggi. Sehingga tingkat pendidikan ini dikelompokkan atau menjadi contoh data ordinal. Selanjutnya untuk suhu badan ini dalam derajat Celcius. Di sini ada beberapa data dari mulai data terkecil 35 derajat sampai data tertingginya 39 derajat. Nah, suhu badan ini merupakan contoh dari data interval, di mana suhu sendiri ini tidak memiliki titik nol sebagai titik absolut. Artinya, dalam pengukuran suhu, bisa saja suhu tersebut berada di kisaran nilai di bawah 0 derajat Celcius. Data terakhir adalah data tinggi badan. Nah, data tinggi badan ini merupakan contoh dari jenis data rasio, di mana tinggi badan pengukurannya dimulai dari titik 0 cm. Selanjutnya, untuk metode pengumpulan data itu dikenal ada 3 teknik dalam pengumpulan data. Pertama, ada teknik wawancara, di mana kita mendatangi narasumber untuk menggali informasi. Nah, dalam mewawancara, ada pertanyaan yang terstruktur dan juga ada yang tidak terstruktur. Yang terstruktur, pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sudah disusun dengan rapi. Pertanyaan apa saja yang akan diajukan kepada narasumber. Nah, sedangkan untuk teknik wawancara yang tidak terstruktur, ini tidak dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Artinya, narasumber langsung diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali seluruh informasi yang ada tanpa ada pertanyaan baku yang sudah disusun sebelumnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data secara observasi. Nah, dengan cara observasi atau pengamatan, ini juga bisa secara terstruktur ataupun tidak terstruktur. Untuk yang terstruktur, berarti kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya secara tertulis dan menjadi panduan pada saat pelaksanaan observasi. Sedangkan untuk yang tidak terstruktur, observasi dilakukan secara langsung tanpa mengikuti panduan atau cara-cara yang sudah disusun terlebih dahulu. Metode selanjutnya adalah melalui kuesioner atau angket, di mana dalam pelaksanaan kuesioner terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka ataupun tertutup. Kuesioner dengan pertanyaan terbuka artinya responden itu memiliki kesempatan menjawab pertanyaan dengan seluas-luasnya dengan cara menjelaskan selengkap-lengkapnya. Sedangkan pada
angket yang dengan pertanyaan tertutup, responden sudah diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memilih entah itu ya atau tidak atau pilihan A, B, C, D. Selanjutnya, dalam pengumpulan data ada yang disebut skala pengukuran, di mana skala pengukuran ini terdapat beberapa teknik. Misalnya ada skala Likert. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. Skala ini merupakan suatu skala psikometrik yang biasa diaplikasikan dalam angket dan paling sering digunakan untuk riset yang berupa survei, termasuk dalam penelitian survei deskriptif. Nah, di sini terdapat contoh skala Likert di mana banyak skala Likert yang menggunakan poin-poin sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju, ataupun sangat setuju. Ini salah satu contoh dan bisa saja diberi kategori yang selain ini. Contoh lain pada skala Likert misalnya dalam hal pengukuran rasa, ada yang mulai dari tidak enak, kurang enak, enak, ataupun sangat enak. Biasanya pada skala Likert untuk yang sangat tidak setuju itu diberi angka 1, tidak setuju 2, dan seterusnya. Datanya berupa data ordinal di mana akan meningkat dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya, masuk ke skala pengukuran dengan menggunakan skala Goodman. Pada skala Goodman, ini merupakan skala kumulatif dan skala ini digunakan untuk mengukur satu dimensi saja dari satu variabel yang multidimensi. Skala ini bersifat undimensional, disebut juga dengan metode skalogram atau analisa skala, di mana skala Goodman ini sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dari sikap atau sifat yang diteliti. Jadi, responden digiring untuk menjawab pertanyaan hanya ya atau tidak saja. Yang terakhir, skala pengukuran menggunakan skala semantik diferensial. Pada skala ini, biasanya digunakan untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist. Nah, ini disusun dalam satu garis kontinu, di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala semantik diferensial adalah data interval. Dan skala bentuk ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang. Dalam contoh gambar berikut, di mana contoh yang pertama, ini survei terhadap ATM bank. Nah, di mana jika responden menjawab makin ke kiri, artinya akan sangat banyak. Tetapi makin ke kanan akan makin sedikit. Atau pada survei pelayanan bank, di mana jika responden menjawab makin ke kiri,
artinya nilainya makin buruk, atau makin ke kanan, artinya pelayanan akan makin baik, dan seterusnya. Sekianlah penjelasan mengenai data, dan ini hanya sedikit yang disampaikan untuk memicu agar kita bisa belajar lebih dalam lagi dari berbagai sumber mengenai data, dan ini merupakan salah satu bagian dari pembelajaran statistik. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu, dan jangan lupa klik subscribe dan like-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.